Mungkin ini strategi Pak Prabowo ingin mengikat ini semua, dikurung dulu di bawahnya, lalu nanti dia gempur pelan-pelan. Seperti dulu Gus Dur kan pernah melakukan strategi itu. Gini Pak Mahfud, masukkan aja ke sini dulu, lalu angkat ke atas biar dipanah dari. Pakar hukum tata negara sekaligus mantan Menko Polhukam Mahfud MD mencoba menganalisis strategi Prabowo Subianto setelah mendapat amanah menjadi presiden. Sejumlah pihak dirangkul, padahal dulu gencar melempar kritik. Mahfud melihat cara Prabowo dengan meletakkan kekuasaan di bawah dirinya sehingga banyak pihak takut. Hal ini dikutip dari YouTube Mahfud MD Official pada Sabtu 15 Maret 2025. Mundur dari dinas aktif, selesai kan? Nah Pak, kalau kita lihat tapi kecenderungannya presiden sekarang itu kan kelihatannya di depan publik kepada aparatnya dia bersikap tegas, keras gitu ya. Tapi kadang-kadang urusan lain yang orang protes gitu, ya cenderung dibiarkan kayak seperti TNI di pejabat posisi sipil. Kemudian kita dengarkan misalnya ada 200 seperti diberikan beberapa orang bahwa ada 200 2.300 ya. 200 Pak, kalau 2.300 itu yang sekarang dalam jabatan sipil. Iya kan, tapi 200 itu dipersiapkan, katanya ikut kursus untuk masuk, dipersiapkan ke BUMN entah direksi atau komisaris. Nah, tapi lalu kesannya juga ada merangkul lawan-lawannya. Apa pandangan Pak Mahfud tentang apakah ini strategi dari presiden atau bagaimana? Gini, kalau kita mau mencoba memahami berandai-andai, mungkin nih sebenarnya niat baik dari presiden untuk melakukan sesuatu pada saatnya. Karena begini misalnya, presiden membuat statement, di pemerintahan saya tidak boleh ada koruptor. Tangkap koruptor, kejar koruptor. Dan benar kan? Banyak koruptor yang ditangkap kan? Pagar laut itu diungkap. Timah diungkap. Pertamina diungkap. Yang tidak masuk akal bagi saya kalau tidak tanpa izin presiden. Bahkan terakhir ini teman Pak Presiden sendiri udah mulai diodak-aduk nih Pak RK ya. RK sudah mulai digeledah dalam kasus bank BJB. Bank Jawa Barat gitu. Itu kan bagi saya enggak ini ya. Kok bisa ya? Berarti presiden ini sungguh-sungguh gitu. Jadi dari satu segi presiden ini nampaknya sungguh-sungguh dari sini. Tapi mengapa kemudian di segi lain presiden ini kok melakukan dua hal yang menurut logika hukum itu seharusnya tidak dilakukan. Apa itu? Itu orang-orang di kabinetnya yang punya indikasi korupsi dan ugal-ugalan itu dibiarkan. Padahal dugaannya dulu sudah pernah keras dipanggil ke KPK dengan ini. Kenapa itu tidak diklirkan? Dipanggil ke Kejaksaan Agung, tidak diklirkan. Semuanya malah dirangkul masuk ke kabinetnya. Sehingga dari segi ini saya mengira begini nih. Mudah-mudahan sekurang-kurangnya diharapkan kalau ini dianggap bukan strateginya Pak Prabowo. Menurut Dukan Jaya, Pak Prabowo ini ingin meletakkan kekuasaan dulu di bawah dia. Oleh sebab itu dulu yang ngeritik-ngeritik dia itu kan sekarang jadi pejabat semua tuh. Nggak ada yang ngomong lagi. Yang dulu pokoknya haram Prabowo jadi presiden. Republik ini akan ambruk kalau Prabowo jadi presiden. Sekarang jadi wamen, jadi staf. Itu masih ada. Kepala badan gitu ya. Masih ada tuh anunya. Jejak digitalnya, masih ada gambarnya. Itu diletakkan, diangkat semua di bawah Pak Prabowo. Dua mantan presiden diletakkan di bawah Pak Prabowo di Danantara. Menteri-menteri banyak tuh yang bermasalah masuk. Menurut saya ya, mungkin ini strategi Pak Prabowo ingin mengikat ini semua, dikurung dulu di bawahnya, lalu nanti dia gempur pelan-pelan.
Seperti dulu Gus Dur kan pernah melakukan strategi itu. Gini Pak Mahfud, masukkan aja ke sini dulu, lalu angkat ke atas biar dipanah dari bawah oleh orang-orang gitu. Itu kata Gus Dur. Gus Dur dulu begitu ketika membentuk sesuatu. Iya. Jangan-jangan Prabowo begini, orang diletakkan di bawahnya dulu sehingga dia nggak berani ngomong, malu mau ngomong, takut. Semuanya kan nggak ada ya. Ini yang dulu sangat kritis kepada Prabowo kan diam semua, sekarang sudah ada di bawahnya. Menterinya juga tidak ada yang berani. Jadi under kontrol presiden. Ya, dan tidak ada yang sekarang nih menteri-menteri baru nih yang kelihatan mau berkorupsi sekarang tidak berani loh. Iya kan? Ya. Mungkin ya Pak Prabowo sudah tumpuk dulu aja di sini di satu karung ini, nanti lalu ditali biar ditusuk rame-rame saya bisa memberantas yang ini. Mungkin. Kalau itu betul Pak Mahfud senang itu. Setuju kalau itu betul senang. Oleh sebab itu saya katakan ini bukan analisis tapi harapan. Lalu ini lagi. Ya. Nah, ini lagi ada lagi. Pak Prabowo sekarang itu seperti melepas TNI kemana-mana ya. Taruhlah TNI itu sudah jelas melanggar undang-undang. Tapi oke, kita anggap ya ini ya. Mungkin Pak Prabowo begini, karena sekarang orang sipil itu kan selfish semua. Dulu kita membangun reformasi, maksudnya TNI itu dikeluarkan dari dua fungsi, biar di sini terjadi supremasi sipil. Maka orang-orang sipil yang sekarang memainkan peran di era reformasi itu peran politik, demokrasi dan sebagainya. Tapi Anda tahu enggak? Kemudian yang korupsi ini sipil-sipil sesudah naik ke pentas politik itu lebih militer dari militer. Korupsinya lebih jago. Sehingga enggak selesai nih negara ini. Mungkin Pak Prabowo ya lebih baik TNI ya, biar masuk dulu gitu. Harapan saya itu sementara aja agar gembos ini dulu lah. Yang sudah terlanjur ada dicabut Tapi dulu, khawatirannya masukkan. kalau sudah masuk kekuatannya di dalam kan jadi kekhawatiran tersendiri lagi Pak. Teman Pak itu nanti seperti Orde Baru dulu. Iya. Dulu orang jadi bicara otoritarisme lah apa segala macam gitu. Orde Baru cuma sebentar tapi terus kebablasan. Apakah Pak Prabowo bisa nih tidak kebablasan? Ya makanya saya katakan itu mungkin bukan benar-benar strategi Pak Prabowo, tapi itu harapan saya. Tapi ada tiga memang paradoks ya. Satu, dia menginstruksikan korupsi, diberantas, dikejar kemana, dan betul banyak yang ditindak ya. Udah puluhan nih ya masuk di berbagai daerah. Yang kedua, para menteri yang sekarang ini nampaknya tidak ada yang berani cilingusan mau korupsi sekarang di bawah Pak Prabowo. Itu oke. Tapi yang kedua paradoksnya, banyak menteri-menteri di lingkungannya itu yang terindikasi korupsi. Sekurang-kurangnya belum clear lah karena sudah pernah dipanggil KPK, pernah ini kan harusnya dikelirkan dulu, dimintakan clearance gitu ke publik gitu ya. Nah itu maksud saya, kalau itu dilakukan mungkin untuk merangkul dulu biar mudah digebukkan gitu. Atau biar enggak terlalu ngerepoti Pak Prabowo. Lalu yang ketiga tentang TNI, memang sipilnya itu kalau diberi kekuasaan lebih buruk dari TNI dalam pengalaman ini ya. Sehingga Pak Prabowo kembali aja dulu gitu. Tapi orang banyak yang marah bilang, Pak Mahfud jangan gitu. Itu nanti kalau kebablasan gimana? Itu dia Pak. Itu jangan sampai begitu. Mudah-mudahan Pak kita Prabowo balik puluhan tahun lagi itu kalau itu terjadi. Mudah-mudahan itu tidak terjadi. Tapi kita berharap ini bulan Ramadan Tuhan memberi yang terbaik bagi Indonesia, memberi barokah. Indonesia dulu merdeka di bulan Ramadan sebagai berkah dan rahmat Allah. Sekarang kita ada di bulan Ramadan, berdoa lagi agar sesudah ini diberi jalan yang terang bagi para pemimpin kita.